La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah hafizakumullah. Khatib ingin mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa melaksanakan wasiat takwa. Artinya pribadi kita ini harus senantiasa kita perkokoh dengan jiwa ketakwaan yang muncul bagi pribadi kita kepedulian untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah agar kita mendapatkan kualitas hamba-hambanya yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, di dalam kehidupan kita tentunya kita akan memilih di antara yang terbaik dari hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apresiasi terhadap amal kebajikan hamba-hambanya dan senantiasa menjadikan amalan hamba-hambanya ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama, para fuqaha berpendapat bahwasanya ada 3 amalan terbaik yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seumur umur hidup kita. Apa kata para ulama dan fuqaha? Yang pertama adalah al-istiqomah. Apa artinya istiqomah itu? Kokoh dalam akidah dan konsisten di dalam beribadah. Arti kokoh di sini kuat, menancap ke bawah, seperti akar yang menancap ke bawah. Maka tumbuhlah pohon yang kuat dan berbuah. Maka keimanan yang kokoh muncul di dalam konsistensi ibadah yang luar biasa, maka akan menunjukkan kekuatan kita di dalam keimanan dan ketakwaan. Baginda Nabi saat itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, tunjukkanlah kepada aku amalan atau perkataan apapun, tapi perkataan itu cukup menjadikan diriku ini menjadi kuat." Apa jawabannya Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma astaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku kokoh dalam pendirian.
Ketika umat Islam mengatakan kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka realita yang terjadi di lapangan pada zaman sahabat sangat luar biasa mendukung program dakwah Rasulullah zahiran wa batinan. Artinya secara zahir, secara batin kekuatan para sahabat itu luar biasa. Maka keimanan pada periode sahabat itu adalah keimanan yang paling sempurna di antara umat-umat baginda yang lainnya. Mengapa? Karena kekuatan pada saat itu langsung bertemu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, istiqomah ini tantangannya adalah interpretasi kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa mengikis kualitas istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya manusia akan semakin jauh daripada perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang dikatakan oleh para ulama, para fuqaha, yang terbaik adalah istikharah. Apa artinya istikharah? Di sini artinya selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Jadi pertimbangan apapun keputusannya itu adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan ibadah dan minta pertolongan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya pertama yang harus kita lakukan adalah na'budu, menyembah, beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Setelah itu kita memohon. Artinya tiada daya, tiada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap istikharah ini diperintahkan oleh agama kita, yaitu selalu memohon petunjuk Allah, karena tidak ada petunjuk selain petunjuk Allah yang abadi, yang benar. Kalau petunjuk makhluk bisa jadi salah, pemikiran manusia bisa jadi berubah. Dalam setiap langkah kita dengan penuh pertimbangan hingga akhirnya keputusan yang kita keluarkan ini sesuai dengan petunjuk Allah. Ini berat sekali. Mengapa? Karena di dalam kehidupan manusia tantangannya tidak hanya program, rencana, bahkan keputusan harus pasti dikeluarkan. Tapi ketika keputusan itu benar dan kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk, maka keputusan itulah artinya berada di dalam naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, amalan yang terbaik selain istiqomah dan istikharah yaitu istighfar. Istighfar ini artinya selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Apa artinya introspeksi diri? Karena setiap manusia itu pasti berdosa. Dan ketika dia berdosa, dia sadar dan dia mau kembali kepada Allah, maka jalan kembalinya adalah istighfar, mohon ampun. Maka introspeksi diri wajib, karena akan menjadikan dirinya menjadi orang yang bijak, orang yang bersih. Mengapa? Karena kita akan mengembalikan berbagai macam hal yang kita salah dalam langkah, dalam persepsi dan sebagainya, maka kita mohon ampun kepada Allah. Maka orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, maka dia akan mendapatkan anugerah, yaitu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang beristighfar itu akan senantiasa dekat kepada Allah karena dia senantiasa menyebut namanya. Oleh sebab itu, 3 amalan terbaik ini di dalam kehidupan umat Islam harus dijadikan sebagai budaya dan dijadikan sebagai komitmen kita untuk senantiasa konsisten, baik itu secara istiqomah, istikharah, dan istighfar, menjadikan pribadi kita menjadi orang yang kuat, menjadikan pribadi kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk di sisi Allah,
bahkan kita pun akan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengimplementasikan amalan terbaik ini. Sebagaimana para ulama, para fuqaha telah memberikan yang terbaik di antara ide dan gagasannya kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa asli wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa asli dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa ahbibna amali ma fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma dafa'na al-bala wal-waba wal-fakhsha wal-mihn wal-fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.